dengan para kiai, telah Allah berkenan mereunikan kita telah di surganya. Allahumma. Imam Ibnu Athaillah di dalam kalimat khitmah, di dalam kitab hikamnya menyampaikan, la yusiluhu ilaihim illa ayusiluhu ilaih. Tidaklah Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, kecuali memang Allah berkehendak untuk menyampaikan kita ke zatnya yang mulia. Atau tidaklah Allah berkenan mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Ini sebagai pertanda bahwa kesolehan kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Aparatur pemerintah, RT/RW, tokoh masyarakat, wabil khusus Kang Mas saya, pulau ngertosipun namung naminipun niku elang, bukan elang. Kalau elang itu yang berterbangan. Elang, ya saknya ini pun Soyo para ibu-ibu nyai beserta putra-putrinya, kaum muslimin wa muslimat, para remaja wabil khusus GP Ansor, Ibnu, IPPNU kalau ada, Fatayat, dan ada sebagian dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas semuanya. Wabil khusus kepada Ananda yang di ini dulu, grup Irama Tampel ala Padang Pasir yang cukup lumayan pakaiannya seragam, sebagian pakai pakaian yang beda karena vokalis, terlebih kepada kedua MC, Master of Ceremonial, Muqassimal Awqat atau yang disingkat dengan MC, bisa juga maknanya mantap dan cakap untuk laki-lakinya, untuk ceweknya MC manis dan cantik. Laki-lakinya kita doakan mudah-mudahan ke depan menjadi kiai besar, Allahumma. Yang istri mudah-mudahan kelak menjadi istri bupati. Yang kedua, anak-anak yang semuanya pegang kitab Iqra apa berjanji ya? Yaitulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas sesuai dengan kalimah La ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah juga 12. Mudah-mudahan anak-anak ini ke depan diberi akal yang 12 volt. Allahumma. Ke depan anak-anak ini menjadi generasi pelopor bukan provokator. Menjadi generasi pewaris bukan pengais. Menjadi generasi penerus bukan generasi pengawus. Menjadi generasi yang berkarakter bukan generasi yang karakter. Allahumma. Hari ini dunia online, belajar pakai online, ngaji pun pakai online. Pahalanya, surganya jangan, surga harus offline. Istri nanti bisa online bahaya. Semuanya online. Maka dengan banyaknya online ada apa? Anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kehilangan karakter. Karena karakter itu dibentuk melalui pandangan atau musyahadah, melalui pergaulan. Gaul dengan para guru yang sudah normal karakternya sekarang sudah tidak ada. Dengan para kiai kadang dibatasi. Yang banyak anak-anak kita hanya di rumah, di luar rumah, bukan dengan orang-orang yang harus menjadi turunannya, tapi mereka sudah semuanya pegang setan-setan gepeng atau yang disebut dengan HP. Betul tidak? Maka mudah-mudahan walaupun zamannya online, ke depan anak-anak ini akan menjadi anak yang luar biasa, bukan biasa di luar. Allahumma. Anak biasa di luar diperintahkan melanggar malah jegong ngelak, dinaik turutan al berjadi malah jegeligit. Mudah-mudahan yang berkenan hadir, ada yang pendek rambutnya, ada yang panjang, ada yang kulitnya kuning, ada kulit parah, banyak yang kulitnya hit. Mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Dulu ada sahabat, mohon maaf, mungkin sekarang
ditiru oleh anak-anak muda. Ada sahabat rambutnya di atas telinga itu pendek. Di atas telinga pendek, belakang pendek, bagian jambulnya panjangnya hampir 1 meter. Sama sahabat lain, ya rambutnya dicukur. Kata beliau, tidak akan pernah saya cukur. Kenapa? Karena dulu sewaktu saya menjadi sahabat Rasul, saya masih kecil, rambut ini pernah diusap oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya tidak kepengin rambut yang diusap ini lepas dari kepala saya. Oleh sebab itu yang rambutnya panjang-panjang, barangkali ini adalah pecinta-pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kelak dibimbing oleh Allah menjadi umatnya yang senantiasa cinta kepada Allah. Allahumma. Panjenenganipun Pak Kiai Amir tadi, Pak Kiai pertama cinta wasul Pak Kiai Amir Pak Kiai. Pak Khalidin, cinta wasul wau. Pak Kiai Khalidin menyampaikan momentum Maulud dan kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Di Ingana Juz 3 ada seorang pemuda letter B3, bebuan beling berisut. Lo kayak sampean gue mati muda, masyarakatnya enggan untuk takziah, tapi kemudian ada hatib. Hatib itu adalah suara tanpa benda, suara tanpa rupa. Kalau ada suara tanpa rupa disebut hatib di dalam agama. Kalau ada suara, ada benda, ada suara, ada benda, itu namanya HP. Hatib suara tanpa benda. Nah, HP suara ada benda. Ada hatib menyampaikan, wahai masyarakat Basrah, ingat yang mati itu adalah waliun min auliyaillah. Setelah mendengar bahwa yang mati ini wali, masyarakatnya berduyun-duyun memulasarat sampai selesai. Malamnya para kiai dan tokoh masyarakat didatangi dalam mimpinya. Hati-hati saudara. Didatangi dalam mimpinya, terlihat pemuda itu sudah gagah, punya derajat yang tinggi. Ditanyakan, kenapa saudara punya derajat yang tinggi? Kata dia, setiap bulan Maulud saya pakai pakaian yang paling istimewa. Anak-anak muda itu, pakaian yang kamu pakai pakaian yang paling baik atau paling jelek? Kalau muda harus pakai pakaian yang kata pemuda, saya pakai pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik saya pakai. Mosok, oh nom-nom aku pakaian, aku lengawangi ST. Pakai lengawangi Gelo, jangan bunga 1000 atau apalagi yang sekarang eksis Pak ya. Kurang tahu. Saya pakai cuma Gelo aja. Dan kemudian saya datang di majlis perkumpulan dan saya paling banter membaca sholawatnya. Dengan bacaan sholawat yang paling banter karena saya cinta kepada Nabi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahumma. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dengan sholawat yang kencang, niatnya karena kita meningkatkan kecintaan kepada Nabi, kelak dosa kita diampuni dan kita mendapatkan pahala di sisinya. Allahumma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Wa
jekong nopo ngadeg Bu. Kulo jekong nopo ngadeg Bu. Ngadeg. Ibu, aku tahu apa yang ibu mau. Ibu kan sukanya yang ngadeg-ngadeg. Ora apa-apa. Ma'ruf Al-Qurhi seorang wali besar. Dulu orang tuanya orang Kristen. Masih kecil dalam didikan pendeta dia sudah rengkel permasalahan teologi atau ketuhanan. Pun kalau boten nyanjanaken sejarah mu'alafnya Ma'ruf Al-Qurhi dalam jajaran murohek atau kisaran 6-7 tahun kemudian bisa mengislamkan orang tuanya padahal dia belum balik. Tetapi materi yang disampaikan oleh Ma'ruf Al-Qurhi, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Khalid. Man jama'a ikhwanan, siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya. Kalimatnya yang pertama, man hayya atau aman, siapa yang menyiapkan makanan li maulidi Rasul, karena untuk bangga gembira memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Ayo supaya dosa kita diampuni, ya. Kemudian wajah ikhwanan, dia kumpulkan saudara-saudaranya, temannya, rekannya, diajak. Kalau kebaikan, ajaklah sebanyak-banyaknya teman. Karena sistem kebaikan itu LML, multi level marketing. Kalau kita dapat 10 orang mengajak kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala plus, pahala pribadi dari 10 orang itu tanpa mengurangi 10 yang ikut kepada kita pahalanya. Tapi kalau kejelekan jangan ajak orang lain. Kalaupun kita mengajak orang lain, maka kejelekan dan dosa-dosa orang lain akan ditimpakan kepada kita. Nonton lengger cewek kan baik kan? Nonton dangdut bisa ngejak-ngejak patir, tapi pengajian harus diajak biar dosanya ringan. Ini kunci. Jadi penting bagi orang itu harus berilmu, walaupun dia melakukan hal-hal yang negatif, insya Allah sanksinya ringan. Kalau orang sudah mengatakan bahwa mohon maaf, umpamanya berjudi ini haram, kafir. Tapi dia orang kita berjudi. Kalau ada orang mengatakan berjudi kok halal, ini kafir Pak. Karena dia sudah menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi kalau ada kiai judi, tidak tentu kafir. Dia tetap judi, tapi dia di dalam hatinya sudah mengatakan saya sedang melakukan perbuatan yang dosa. Itu bedanya. Dia kumpulkan teman-temannya. Wala bisa jadi dan dia pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang paling baru. Kemudian watajammala ia berdandan dengan dandanan yang istimewa. Kalau biasanya mohon maaf rambutnya pakai lengan jelantah, tapi kalau mau hujan rambutnya harus pakai bris. Sekarang pakai apa anak-anak muda sekarang? Gatsby, ya nggak apa-apa. Pakai Gatsby. Sebab kalau kebanyakan pakai bris, bisa-bisa rambutnya protol kayak tukang sound system. Itu kebanyakan pakai bris dulu. Nyuruh ngapunten Pak Sosita. Dia pakai pakaian yang terbaik, watajan malah, dan dia berhias dandan yang terbaik. Kemudian watahatoro, dia pakai minyak wangi yang terbaik, takdiman limaul Rasul, karena mengagungkan kepada baginda Rasul. Maka hasarohullahu yaumal qiyamah, kata Ma'ruf Al-Qurhi, kelak orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat mangal firqatil ula, bersama kelompok pertama, kelompok nomor 1 fil a'la minan nabi, dari golongan orang-orang nabi, fil a'la ngilingin, di dalam surga yang paling tinggi. Hanya modal apa yang kita lakukan yang sebisanya demi menghormati baginda Nabi, kehadiran baginda Nabi, kata Ma'ruf Al-Qurhi, kelak kita akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Kandang Kedung Banteng, Kedung Damar, dengan apa yang telah diadakan melalui fasilitas ini diterima amal baiknya dan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allahumma. Hadirin yang saya muliakan, tetapi perlu dengan proses.
Itulah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi kita menjadi Rasul atau Nabi kita menjadi Nabi ini tidak sekonyong-konyong. Nabi kita menjadi Nabi ini melalui tahapan, melalui proses. Begitulah alami atau sunnah Rasul. Allah mendesain sesuatu ini pasti melalui proses. Pak Elang kepengen jadi lurah harus mengikuti proses. Tahapan pertama sosialisasi, tahapan yang kedua pendaftaran, tahapan yang ketiga seleksi, tahapan yang seterusnya terus sampai tahapan kepada kampanye, kemudian tahapan pilih orasi gara-gara koron kawuslah. Di padang TKP orang ada pilihan. Ini kita pulang, ya. Ini proses. Kenapa manusia itu harus proses? Sebab kalau yang kita lakukan ini sukses dengan proses, maka bahagianya luar biasa. Senangnya luar biasa. Karena apa? Jerih payah dari usaha-usaha kita ternyata membuahkan hasil. Hasil dari proses ini akan membuahkan kecintaan atau kebanggaan yang luar biasa. Coba ibu-ibu tanpa proses kok ijik-ijik, bahasa Sunda namanya. Ujuk-ujuk punya orok, ya. Ujuk-ujuk punya anak. Ibu tidak bertempur di atas kasur sama suami, tidak perang di atas ranjang, tidak meteng, tidak hamil, ijik-ijik brojol punya anak. Kira-kira bunga atau enggak, Bu? Nggak bisa merasakan. Walaupun punya anak seneng, tapi tanpa proses rasanya kurang ini. Bu, mending meteng dulu terus punya anak, atau tanpa meteng tahu-tahu punya anak, Bu? Kira-kira meteng enak atau susah? Susah kok bola-bali meteng. Subhanallah, bapak-bapak, wanita dalam keadaan hamil susahnya luar biasa. Saking susahnya di dalam Al-Quran disebutkan wahnan ngalawan min, bertumpuk tunduk. Susah, payah, bertumpuk tunduk. Coba tanyakan, ibu-ibu kalau meteng tidur melumah kuat kayak ditundungin sama bapak kayak. Kemudian tidur miring, takut kupingnya tidak jertiting. Turu mengkurep kayak kikiran kapal terbang, mubeng. Susah sulit luar biasa. Apalagi saat umurnya sudah 19, 10 hari saat melahirkan. Begitu melahirkan, mohon maaf, kalau BAB hanya satu lengan kucing aja kita ngeden-ngeden. Loh, mengeluarkan yang bobotnya 3-4 kilo. Mulai ngeden-ngeden ngatakan mendelik matanya copot. Orang lain. Susah nggak, Bu? Tapi jangan khawatir, apapun yang menjadi, apapun yang terkena pada diri kita, apapun yang terdampak pada diri kita, ini akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Kata baginda Nabi, wanita yang hamil, maka selagi ia hamil, siamnya dihitung sebagai ibadah puasa sunat. Berarti 9 bulan 10 hari, wanita yang hamilnya 1 kali dihitung berpuasa 9 bulan 10 hari. Coba kalau sekarang anaknya 20, berapa tahun ia berpuasa? Siamnya dihitung puasa, malamnya dihitung membaca Al-Quran dan qiyamul lail atau sholat malam. Selama ia begitu ia ngeden brul anaknya, maka disertai juga dengan brul dosanya. Seketika oek anaknya nangis, ibunya senyum. Karena apa? Hasil jerih payahnya telah berhasil. Allahumma. Begitulah dengan perjalanan baginda Nabi, tidak menjadi Nabi sekonyong-konyong kode. Di umur 38 Nabi sudah mulai berpikir. Nabi kepengin menyembah Allah, tapi Nabi belum tahu caranya. Melihat masyarakat yang di luar nalar perilaku ibadah dan sosialnya. Zamannya Nabi, kalau ada masyarakat punya anak wanita kecil, maka para laki-laki boro-boro mau gendong.
megang aja tidak mau kalau anaknya wanita. Tapi kalau anaknya laki-laki, maka itu kemanapun dibondong-bondong, digendong, dipamer-pamerkan ke teman-temannya. Ini calon penggantiku, ini anakku. Makanya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak laki-lakinya masih kecil-kecil, anak perempuannya besar. Ini menunjukkan untuk menafikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat orang-orang kafir saat itu adalah salah. Yang kedua, untuk kelas-kelas darah biru. Jika ada kelas darah biru, kebetulan istrinya hamil, begitu gebrol wanita, bayi wanita itu langsung dimasukkan kresek, diijak-ijak, dilebokna belet alias dibunuh. Paham, Bu? Zaman baginda Nabi belum menjadi nabi. Kemudian apabila ia lahir kewenangan dukun, dan dukunnya ini adalah dukun yang anti wanita, begitu lu tutup kepalanya laki-laki langsung dimasukkan lagi. Ini zamannya Nabi. Maka Nabi menangis. Kenapa demikian? Nabi kepengen beribadah, belum dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di umur 38, dan umur ini adalah umur Hijriyah, bukan Samsiah, bukan Masehi. Kalau Masehinya 37. Nabi Muhammad mulai meninggalkan perdagangannya. Bilang sama istrinya yang tercinta, wahai istriku, kayaknya saya kepengin tinggalkan supermarketnya, tinggalkan proyeknya, tinggalkan sawahnya. Saya ingin menjernihkan diri, saya ingin merefresh pikirannya. Yang disebut dalam bahasa sufi adalah musdah. Coba, ibu punya suami, sedang hebat-hebatnya dagangannya, sedang maju-majunya usahanya, tiba-tiba dia bilang berhenti. Kira-kira istri orang-orang Kedung Damar nerima atau malah ngomentari, malah nopo, malah midatoni, Bu? Pagi laris-laris malah mandek, sudah berapa aja. Ini bedanya Khadijah istrinya baginda Nabi dengan Khadijah istrinya Kang Narji Kedung Damar. Kata istri, wahai suamiku, apapun yang kamu lakukan, sudah dari dulu semenjak saya nikah, saya siap dan mendukung apa yang panjenengan lakukan. Sebab Khadijah saat menikah dengan baginda Nabi, langsung Khadijah duduk begini di depan Nabi. Khadijah sedekuk duduk sambil dingkluk di depan baginda Nabi. Istri-istri Kedung Damar kalau duduk sama suami dengkluk apa dengar? Main per Kedung Damar, ya. Wanita-wanita Kedung Damar yang sama istri dengar niki jelas wanita kurang duit, Pak. Coba aja pundaknya dikasih satu kandi asal duit receh, insya Allah dengkluk. Tapi syaratnya duitnya receh. Ini, Pak. Inilah profil istri baginda Nabi Muhammad. Di umur 38 baginda Nabi masuk ke Gua Hiro. Dan Gua Hiro itu kalau nanti melihat ke Ka'bah persis seperti saya di sini, Ka'bah di sana. Sampai masuk naik ke sana melihat Ka'bah itu persis. Nabi ke Gua Hiro merenung melihat Ka'bah yang isinya hanya berhala-berhala, 360 berhala dan hanya penyembahnya. Tetapi Nabi di Gua Hiro pun zong, tidak mendapatkan apa-apa. Nabi Muhammad menjadi Nabi tidak langsung ditemui malaikat Jibril, tidak langsung dipanggil oleh Allah Isra Mi'raj, itu tidak. Akhirnya zong pulang. Di tahun 39 kembali ke sana, juga zong. Baru di tahun 40 dari umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui atau didatangi namus, yaitu malaikat yang disebut dengan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi, membawa wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq itu Nabi suruh membaca, tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Bacalah ma'ana biqoroin. Bacalah ma'ana biqoroin. Kemudian Nabi sikap, ya, terus diajari. Langsung setelah kali Nabi membaca, pulang melayu lari, tidak tahu bahwa ini adalah malaikat Jibril. Terus dihafal. Hak Nabi Muhammad tidak bisa membaca, disuruh membaca, kemudian diajari, langsung hafal di dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan kalamullah, atau kemudian setelah zaman Utsman disebut dengan Al-Qur'an, mushaf-mushaf yang ditajwidkan, yang kita kenal adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an qadim wahyu minul tapi ayat atau surat yang pertama walaupun tidak lengkap, surat itu bukan memerintahkan caranya ibadah. Bacalah, malah Nabi diperintahkan untuk belajar. Ini sebagai suri tauladan, sebagai pelajaran bagi kita. Kita sebetulnya jangan dulu-dulu ibadah kalau belum tahu ilmunya. Maka kewajiban kita yang pertama harus ngaji. Sebab ibadah yang dilakukan tanpa ilmu bisa-bisa bobrah atau tidak genah. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuh. Bukan ahli insinyur pembangunan, dia hanya petani, tidak pernah kerja di dalam proyek. Tiba-tiba disuruh bikin proyek, disuruh bikin bangunan, pasti besinya, tatanya, segala macam tidak akan pernah benar. Inilah yang diajari oleh baginda Nabi. Ngaji dikit, sebab ilmu amal tanpa ilmu, amaliyah tanpa ilmiah, niki dari Imam Ghazali marhudatun, sia-sia. Sebab monggo sampean dari kontraktor, tidak ahli bangunan, kemudian bangun karena dewek, disampaikan kepada pertanggungjawabnya, pasti diuji nanti bobol, tidak diterima oleh pemerintahnya atau oleh yang memberikan modalnya. Ini ada satu contoh, ada orang beribadah tapi tanpa ilmu. Dulu setelah pasca PKI, para kiai-kiai di daerah Jawa, mohon maaf di daerah saya, semuanya dia kalau mendengarkan ada suara itu ketakutan, ya, trauma. Sebab saat PKI sedang bergerak, para kiai sudah ditulisi dengan tulisan tinta merah, dan itu sudah diviralkan. Awas Pak Kiai, jenengan wis abang tulisannya, kapan-kapan arti dol. Maka setiap kiai mendengarkan dol ini takutnya luar biasa. Terjadilah gerakan 30 September PKI runtuh.
Semua masyarakat, baik itu PKI atau tidak PKI, habis PKI semuanya berduyun-duyun datang ke masjid dan ke musol, ke Tajuk, ke Langgar, ke apalah, sampai ke Langgar. Nah ini cerita di Jawa, masyarakat yang tadinya tidak mengenal agama ataupun mengenalan, karena zaman dulu beda dengan sekarang. 15 orang datang ke Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau kepengen belajar caranya sholat bagaimana. Dasar kiainya tidak seperti Kang Holid, kiainya kiai bebulan. Allah gampang sholat, ikuti saja imam. Nanti imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya jengkelit, kamu jengkelit. Imamnya ngilup, kamu ngilup. Imamnya duduk, kamu duduk. Oh begitu Pak Kiai ya. Apapun yang dilakukan Kiai, kamu harus ikut. Oke kalau begitu. Ini orang sholat tanpa ilmu, ilmunya hanya mengikuti Kiai. Kebetulan sholatnya sholat zuhur. Dulu musolanya tidak semacam ini. Bilik payungnya pakai seng. Kebetulan di atas payung itu ada pohon kelapa yang sudah kiring-kiring. Ini kiring-kiring bahasa Inggris Pak. Bahasa Jawanya tua sekali. Begitu rakaat pertama Allahu Akbar. Di Indonesia Allahu Akbarnya panjang. Kalau di Arab Saudi Allahu Akbar tidak ada yang panjang. Kenapa? Karena mazhab Hanafi membolehkan niat itu qubailat takbiratul ihram. Sedikit sekali sebelum takbiratul ihram. Di dalam hatinya sholat fardu zuhur baru Allahu Akbar. Tetapi mazhab Syafi'i Allahu Akbar itu hatinya harus berbicara niat fardu zuhur bersamaan dengan Allahu. Makanya hampir imam mazhab Syafi'i Allahu Akbar. Lohnya panjang sekali. Kemudian banyak yang tanya, madnya itu mad apa? Itu kan tiwal harokatnya aja. Kok sampai 6 harokat? Lalu ada beda-beda. Maka Imam Nawawi di dalam kitab Nihayatul Jin mengatakan bahwa Allahnya, lafal Allahu Akbar lam jalalahnya itu panjangnya boleh 3,5 mad, 3,5 alif. Telung alif setengah wahai teman. 3,5 alif. Berarti Allahu Akbar Allah. Asal, ya. Saya ulangi, hati-hati para rekan-rekan. Allahu Akbar. Yang betul, jangan sampai Allah. Saking Allahnya keras, akbarnya tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka sholatnya tidak sah. Saya ulangi, tidak boleh unik-unik dalam 4 hal. Yang pertama, takbir pertama, takbiratul ihram harus terdengar telinga. Yang kedua, saat membaca Fatihah harus terdengar telinga. Yang ketiga, saat tahiyat akhir harus terdengar telinga. Yang keempat, uluk salam pertama harus terdengar telinga. Syaratnya ora budek. Nek budek ora apa-apa, asalkan suaranya lodo kepireng nalikane dia meskipun sehat. Kalau itu tidak terdengar ke telinga, maka sholatnya tidak sah. Karena itu termasuk rukun kauli, rukun yang harus diucapkan, yang harus ada suaranya. Okay? Yang harus ada suaranya. Begitu. Allahu Akbar. 15 anak, 1, 2, 3, 12 anak lah, 12 orang Allahu Akbar. Setelah Allah Akbar artinya kumik. Ternyata dari belakang jenggotnya endut. 14, 12 yang di belakang makmum pun kumik. Tidak tahu ilmunya. Kumik. Begitu selesai kumik, imamnya Allahu Akbar ngilup. Ruku. Imamnya ngilup, makmum ngilup. Imamnya jengking, makmum ikut jang. Imamnya duduk, ikut duduk. Jengking berdiri lagi. Alhamdulillah, rakaat pertama sukses. Tetapi rakaat kedua saat membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak diamini liris. Tiba-tiba ada angin menabrak kelapanya copot dari manggarnya belundung. Zaman dulu kan musola payungnya pakai seng.
pas dilalang glundunge tumil bonang sing di atas imam yo. Imamnya kaget trauma, yakin kebedil langsung imamnya menculat Pak. Di rakaat kedua imam menculat keluar lari. Loh makmum kan sudah dibilangin apa yang dilakukan imam ikut. Wong rolas menculat kabeh. Begitu tahu imamnya lari, wong rolas melayu tutut imam. Imam lihat ke belakang, wah benar ini bom. 12 orang lari sih, melayu banter terus. Sampai ke Pol Kulon, di sana ada kami. Kebingungan imamnya. Karena disangka memang bom dan 12 orang lari banter banget, imamnya nyebur. Wong rolas karena diperintahkan ikut imam nyeblung kabeh. Blong silepan. Setelah silepan capek imamnya tidak diketemukan sampai sekarang. Akhirnya ini mungkin sudah selesai ya sudah enggak apa-apa pulanglah. 12 orang pulang, di tengah-tengah jalan ketemu sama 3 orang yang kebetulan sholatnya itu eri. Dan sudah sama sholat sudah. Gimana sholat juga? Pokoknya sholat ada filmnya lah. Ini menunjukkan bahwa Seuhani sholat tanpa ilmu, maka jangan bosan-bosan mencari ilmu. Bahkan ada hadis yang membahagiakan sekali. Ada pencoleng, bajingan tengik, sudah bajingan tengik, gentolot, dong, wis gentol mawilo Pak. Bagaimana tidak disebut sebagai bajingan tengik? Dia pernah menebas leher manusia 99. Bertanya kepada kiai-kiai, diterimakan tobat saya? Kata kiai, wah dosamu terlalu banyak kuota, sudah tidak bisa diampuni. Langsung ambil golok pedang punya 100 orang. Sebajing-bajingannya orang Talang Banteng kayaknya belum pernah membunuh 100 orang. Apapun ia dilakukan. Datang ke kiai muda, kata kiai muda, apalagi 100 orang, 1000 orang, kalaupun kamu bertobat, maka Allah akan mengampuni 1000 aplikasi atas dosa-dosamu. Tapi syaratnya, tinggalkan desamu yang jelek, kamu ngaji sana ke Barikbe. Dalam pertengahan perjalanan, dia mati, belum sampai ke Barikbe, tapi dia sudah siap akan ngaji. Di tengah perjalanan mati. Malaikat azab dan malaikat nikmat berebut surga neraka. Kenapa harus surga? Dia sudah berangkat ngaji. Kenapa harus neraka? 100 orang dia bunuh dan bajingannya bajingan tengik. Tapi kata Allah menurunkan malaikat hakim wakil Jibril, kasih dia hukuman, kasih dia keputusan. Kemudian Jibril datang sebagai hakim, kata Jibril, wahai malaikat rahmat ukur ke Barikbe. Wahai malaikat azab, ukur ke gedung banteng. Mana yang paling dekat, maka dia ikut kepada malaikat masing-masing. Ternyata diukur Pak oleh kedua malaikat lebih dekat ke Barikbe, berarti dia ikut ke malaikat rahmat atau dimasukkan ke surga. Allahumma. Belum ngaji, belum sampai pada tempatnya, baru berjalan di tengah-tengah jalan, ia sudah mendapatkan ampunan padahal 100 manusia ditebasnya habis-habisan. Ini hikmah kalau kita mau ngaji. Dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Kemudian Nabi Muhammad pun tetap masih kepingin mendapatkan bagaimana cara ibadahnya. Datanglah malaikat Jibril yang kedua membawa wahyu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Dadakan ayat yang kedua juga tidak memerintahkan untuk apa? Untuk caranya ibadah. Tapi baginda Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwah. Maka pelajaran yang penting, kiai wajib mulang. Tidak boleh kiai itu nggak mau mulang. Nanti kalau masyarakatnya saat dimintai pertanggungjawabnya kok bilang, nyong orang ngerti nek parike kudu dijakati malaikat. Apa kiai ini orang ngomong, kiai ini turu baik, kiai ini Pak. Di akhirat pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka agama itu harus diiklankan. Sebenarnya belum bisa ikhlas. Kalau alam nanti aja. Agama itu harus diiklankan, niatnya linasril ilmi. Mencari menggelar ilmu.
Buh niku melalui metode pengajian kados niki, melalui pengajian setiap hari nek kados niki kan hanya untuk action. Ya, mencari kados niki kan hanya action lah. Ada yang ngaji semacam ini ate ben viral, ini ate golek duit. Ya napa ngaji ini ate golek duit termasuk kula sanjang anak kiai kok ngaji niate golek duit dosa, Pak. Saya ulangi, anak kiai ngaji dalam bentuk apapun kok niat mencari uang itu dosa, tapi dosanya lebih besar kalau ada masyarakat ngundang kiai tidak kasih. Yang kedua, memang ngaji itu jangan sendirian. Hendaknya cari teman. Sebab apa? Sebab boleh jadi apa yang diresapi, apa yang disimpulkan nanti beda dengan kiainya. Wis ngaji dewekan apa maning mandan tua ngantukan. Nanti bisa-bisa salah persepsi. Contoh, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan kondur ditulis dengan kaf wawu nun dal wawu ro. Ini tulisan Jawa Arab Jawa, ditulis kondur sapa Rasulullah ya. Wa qala lan kondur sapa Azhari radhiyallahu anhu mama. Kemudian 1 minggu kemudian karena ngajinya ngantuk berdasarkan tulisan, ora saat ngaji tidak sugestinya tidak fokus, maka 1 minggu kemudian dibaca wa qalalan kondor sapa Azhari radhiyallahu anhu. Kondur jadi kondor. Maka ngaji perlu dengan orang lain sebab kita sedang motokopi, barangkali Pak Kiai mangke yang jernih lembaran pertama dhuwur, terus konsone Pak Kiai sing jernih lembaran ngisor, sing hal-hal remang-remang disatukan persepsi menjadi kebenaran. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, turun tidak memerintahkan untuk bagaimana cara ibadah. Baru yang ketiga, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Baru ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudzatsir, hai wong sing kemulan. Beda enggak? Beda. Kalau mudzatsir kemulan sebelum tidur, rapatnya luar biasa. Karena kanjeng Nabi ketakutan dengan malaikat Jibril. Wong Arab turu kemulan rapat. Kemudian kalau muzammil kemulan tapi sudah tidur. Kira-kira bojone jenengan kalau sudah tidur kemulannya rapat apa ora, Bu? Ora rapat. Sebabnya apa? Sikile nyukat, tangane geragapan. Nggih mboten, Bu. Jadi muzammil itu kemulannya tidak rapat, ada bagian tubuh yang terbuka. Nabi Muhammad dikasih wahyu, ya ayyuhal muzammil, wong yang berselimut, kum ngadeg alailah pada waktu malam. Mas, kamu nabi Mat, tidak pantas malam-malam turu. Maka nabi harus bangun dan sholat. Ngapunten, kiai pun harus demikian. Masyarakat tidak hanya dengan materi-materi aja, tapi dengan fitrah ilahiyah. Kiai harus panjatkan di waktu malam agar apa? Agar masyarakatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sebagai santrinya kiai pun harus seperti kiai. Bu, suamimu kalau malam bangun enggak? Yang bangun apanya? Buka AC. Suruh bangun. Kenapa? Karena di waktu malam ini waktu yang sangat istimewa. Sholat sunat 2 rakaat di siang dengan sholat rakaat di malam ini masih bagus di waktu malam. Ada apa? Saya ulangi, 2 rakaat di waktu malam ini lebih bagus daripada 2 rakaat di waktu siang. Kenapa? Kalau Allah berkehendak bersengkrama dengan kita, berhadapan-hadapan dengan kita di waktu zuhur, Allah perintahkan manusia sebagai penggantinya untuk mengundang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang azan adalah wakil Tuhan untuk mewakili mengundang kita agar kita sowan kepada Allah.
Tapi saat Allah ingin bertemu dengan kita di sepertiga malam yang terakhir, Allah tidak melalui wakil. Allah sendiri yang mengundang. Mohon maaf anak-anak yang muda itu, jam 1:30 malam, jam 3 malam HP-nya berdering, berbunyi. Tiba-tiba dilihat ada tulisnya My Lovek. Bapak-bapak yang karyawan dilihat My Boss, Big Boss, bos besar. Kira-kira HP yang nelfon ke kita, pacar kita atau bos kita, dipitet apa ditampani? Ditampani. Tapi ini bukan hanya bos, bukan hanya pacar, tapi sang maha bos, sang maha pacar, yaitu Allah Subhanahu. Telepon kepada orang Kedung Damar. Mana orang Kedung Damar, sudah bangun belum? Sudah bangun belum? Apakah kita menyambut kemudian nampaknya teleponnya Allah? Atau justru Allah telepon dijawab dengan kita? Kira-kira jenengan sedoyon jawab teleponnya Gusti Allah apa tidur atau ngorok? Naudzubillah. Jangan ngorok. Kenapa? Allah akan memberikan keistimewaan yang luar biasa. Ada 3, tapi saya terangkan satu saja. Bukan saya kelalen, waktunya sudah habis. Allah manggil-manggil. Mana orang-orang Kedung Banteng yang dosanya menggunung tidak bisa dihitung, tumpuk tundung dobel-dobel. Jika engkau malam ini meminta ampunan kepadaku, ku ampuni segala dosa-dosamu. Ayo silakan bangun, ayo minta istighfar kepada Allah. Allah menjanjikan kepada kita, jika masa lalu kelabu, masa silam yang kelam, pasti Allah akan mengampuni jika kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan makin dalu dengan sakit bangun tidur, Allahumma bangun tidur hanya mulu nang sumur, kemudian kembali turun nang kasur. Naudzubillah min. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kemudian baginda Nabi menerima ayat yang seterusnya itu fasda bima tu'marun, wahai Muhammad berterang-teranglah di dalam dakwah, wa'rid nganil jahilin, kemudian ocehan orang-orang yang tidak peduli jangan kamu pedulikan. Cara ngerene nggih sampean dakwah sakwise dakwah nek wong wis pada wegah kon ditinggalna. Kula nggih badhe ninggalaken jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.